بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, pada malam ini kembali kita melanjutkan bacaan kitab Syarhu Hilyati Talibil Ilmi. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu kebijakan yang sangat berbahaya dikeluarkan oleh Fir'aun. Ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi pada rakaat pertama, Fir'aun mengeluarkan kebijakan untuk membunuh semua bayi laki-laki dan membiarkan bayi wanita. Ini berbalik dengan kondisi di masa Jahiliyah sebelum Nabi SAW diutus sebagai Nabi. Orang-orang Arab Jahiliyah malu jika kelahiran anak perempuan. Yatawarra minal qaum min su'i ma busyira bih. Kalau ada anak perempuan lahir, mereka malu dengan masyarakat, dianggap ini kabar buruk. Maka ada dua pilihan bagi orang Arab saat itu bila lahir bayi perempuan. Pertama, dia pertahankan anak tersebut dengan menahan rasa malunya. Yang kedua, am yadussuhu fit turab, atau dia benam anak itu ke dalam tanah. Ini masa jahiliyah, wanita tidak punya harga, tidak ada nilai. Kalau lahir, keluarganya merasa malu. Kalau tidak tahan lagi rasa malunya, maka dibenamkan bayi perempuan itu. Sedangkan kebijakan Fir'aun sebaliknya, laki-laki yang lahir dihabisi. Kalau seandainya kebijakan Fir'aun ini bertahan, maka tidak ada kehidupan manusia lagi. Habis. Tidak ada lagi jamaah yang hadir di malam Rabu. Selesai. Tapi alhamdulillah, kebijakan Fir'aun ini tidak bertahan lama. Di tempat dia keluarkan kebijakan yang jahat ini, di situ pula hidup seorang bayi laki-laki dengan aman, bernama Musa alaihissalam. Hingga pada akhirnya Allah takdirkan Musa pun bisa menjadi seorang pejuang, bisa menjadi seorang laki-laki yang mendakwahi Fir'aun. Lalu keluar lagi kata-kata Fir'aun, zaruni aqtul Musa, tinggalkan, biar aku bunuh itu Musa. Waliyad'u rabbahu, biarkan Musa berdoa kepada Rabbnya, suruh dia berdoa, saya mau bunuh dia. Kata Fir'aun, ini closing mantap sekali, saya takut Musa merubah agama kita dan melakukan kerusakan di muka bumi. Ini hebat. Dia yang perusak, tetapi dia tuduh orang merusak. Ini bapak hoaks sesungguhnya, ini Fir'aun ini. Luar biasa sidang jemaah. Apa yang dibaca oleh imam tadi sangat-sangat sesuai dengan kondisi kita hari ini. Maka kita sarankan selalu minimal satu hari kita baca terjemahan satu halaman. Kita nikmat ketika imam membaca ayat, tidak terasa kenapa cepat sekali, tidak sampai setengah juz, 2 halaman saja, tidak terasa. Nah, ini kebijakan Fir'aun menghabisi bayi laki-laki, dan dia mengatakan saya bunuh Musa karena saya takut dia merubah agama kita, suruh dia berdoa untuk Tuhannya. Apa yang terjadi sedang jemaah sekalian, kebijakan ini enggak bertahan lama, dan ini sesuai dengan firman Allah, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakan Muhammad, datang kebenaran, hilang kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan pasti lenyap. Siapapun ia, kapanpun masanya, yang namanya kebatilan enggak akan pernah bertahan. Merugilah orang yang mempertahankan kebatilan
dan beruntunglah orang-orang yang berada di atas kebenaran. Walaupun mungkin waktu kehancuran kebatilan itu membutuhkan waktu yang panjang, namun tetap bila ada kebenaran pasti kebatilan akan hilang. Juga dalam kisah tadi sidang jemaah sekalian mengajarkan kita tentang tauhid yang sempurna. Ketika manusia berencana, Fir'aun berencana menghabisi semua bayi laki-laki, ternyata kehendak Allah lain. Idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Berkumpul seluruh makhluk yang ada di bumi ini ingin mencelakai kita, jika Allah tidak takdirkan, jika Allah tidak izinkan, tidak akan bisa dicelakakan. Seluruh manusia berkumpul ditambah lagi jin sedunia ini menjaga kita agar tidak celaka, tidak akan bisa terjaga. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun berada di tembok-tembok yang kokoh, mati juga. Maka sidang jemaah sekalian, itulah tauhid yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui kisah Firaun tadi. Tapi sedikit sekali tadi kisahnya, mau panjang lagi. Biar panjang juga mukadimah kita hari ini. Tapi tidak mengapa, kita langsung masuk ke kitab. Bahagian ke-9, atau ada yang ingin kita koreksi sebelum kita masuk? Ada yang setuju dengan kebijakan Firaun membunuh kaum laki-laki? Tidak ada. Atau setuju dengan kebiasaan orang jahiliyah menghabisi bayi wanita? Kasihan juga kita ini nggak punya pasangan. Alhamdulillah kebijakan Fir'aun lenyap. Alhamdulillah juga kebiasaan orang-orang jahiliyah tidak berlanjut hingga Allah takdirkan lahirlah kita, ada pula pasangan kita, tenang hidup, alhamdulillah. Dan bagi saudara-saudari kita yang belum mendapatkan pasangan, semoga cepat mendapatkan pasangan yang ideal. Enggak ada yang aminkan? Nah, amin. Bahagian ke-9, at-tamattu'u bi khisalir rujulah. Hendaknya orang yang sudah memiliki ilmu agama, orang yang belajar ilmu agama, menjadikan dirinya benar-benar khisal ar-rujulah, menjadi laki-laki sejati. Menjadi laki-laki sejati. Tamatta' bi khisalir rujulati, penuhilah diri dengan sifat-sifat kesatria, kelelakian. Apa contohnya? Disebutkan contoh sifat kesatria itu adalah asy-syaja'ah, pemberani. Orang Islam, orang yang memiliki ilmu agama, pemberani, tidak akan mundur walau selangkah jika ia itu dalam kebenaran. Maka disebutkan wasyiddatil ba'si fil haqq, dia tegar berada di atas kebenaran walau kepala taruhannya. Dan ini sifat kesatria ini tidak akan dimiliki oleh semua laki-laki kecuali mereka-mereka yang memiliki ilmu agama, mereka yang paham tentang kehidupan ini. Para sahabat radhiyallahu anhum ketika ada pengumuman perang, lalu selesai perang tidak mati, mereka sedih. Kapan lagi perang ya Rasulullah? Sedih. Kenapa? Karena obsesi mereka berbeda dengan sebahagian umat Islam di zaman kita ini. Cita-cita mereka berbeda dengan sebahagian cita-cita kita hari ini. Mereka bercita-cita cepat bertemu dengan Allah dan bisa mendapatkan kenikmatan yang hidup kekal di sana. Sementara sebahagian umat Islam hari ini sebaliknya, seakan-akan hidup di dunia ini selama-lamanya. Kalaupun diberi umur 1000 tahun, dia minta lagi. Wasyiddatil ba'si fil haqq, tegar di atas kebenaran. Tegar di atas kebenaran tidak akan bisa dimiliki kecuali mereka-mereka yang punya sifat kesatria,
punya sifat rujulah, kelelakian. Kalau sifatnya tidak kesatria, inilah yang biasa kita kenal dengan gaya kerupuk jangek. Itu bahasa apa itu kerupuk jangek? Bahasa Indonesia apa? Jangan-jangan ini bahasa Aceh Tenggara. Bahasa kerupuk, kalau kena air langsung luluh meleleh. Tebal-tebal itu yang warna kuning. Sedangkan sifat khisalur rujulah tidak begitu. Apa yang terjadi pada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, begitu mengenal Islam langsung pergi ke tengah-tengah kafir Quraisy, la ilaha illallah. Bonyok habis, berdarah-darah. Berhenti dia, enggak. Tambah lagi, la ilaha illallah. Inilah rujulah. Tidak bisa dimiliki oleh orang-orang yang bukan kesatria. Juga disebutkan wa makarimil akhlaq, termasuk sifat kelelakian itu akhlak yang mulia, dan ini telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu di bahagian ke-8. Wal badli fi sabilil ma'ruf, dan di antara ciri sifat kesatria itu adalah mereka yang berjuang untuk kebaikan. Perjuangannya bukan saja sekedar mengorbankan waktu. Perjuangannya harta yang dia miliki. Perjuangannya jiwa yang ia miliki. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin. Wahai orang beriman, kata Allah, maukah kalian ada satu perdagangan, ada satu transaksi, hasilnya tunjikum min adabin alim. Transaksi ini dapat menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Apa itu ya Allah? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Dengan apa ya Allah kami berjuang? Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta yang kita miliki. Kalaulah para sahabat korbankan harta dan jiwanya untuk membela agama Allah, maka sangat menyedihkan kita tidak sampai tingkatan itu, hanya sekedar mengamalkan sunnah Nabi, tidak sanggup. Ya Allah. Kalau para sahabat terpaksa sembunyi-sembunyi untuk sholat, terpaksa meninggalkan kampung halaman supaya bisa mengamalkan sunnah, tinggalkan Mekah pergi ke Madinah dalam keadaan tidak membawa apa-apa, seperti Abdurrahman bin Auf. Kita di Banda Aceh tinggal mengamalkan, tidak ada ketakutan, tidak ada halangan, masih juga tidak mampu. Apa alasan kita di hadapan Allah nanti? Pertemuan lalu kita telah sebutkan bagaimana sebahagian saudara-saudara kita tidak boleh melaksanakan sholat jamaah 5 kali sehari semalam. Masjid ditutup, tidak bisa mengucapkan assalamualaikum. Kalau ketahuan langsung dipenjara 2 bulan. Kita aman, masjid terbuka, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju ke masjid 5 kali sehari semalam tidak sanggup. Apa alasan kita di hadapan Allah nanti? Mengucapkan salam assalamualaikum tidak mampu, padahal tidak ada intimidasi. Bagi wanita mengenakan jilbab tidak sanggup. Apa alasan kita di hadapan Allah nanti? Wal bazli fi sabilil ma'ruf, sifat kesatria mereka itu gemar berkorban di jalan kebaikan. Bukan saja sekedar meluangkan waktu dari rumah ke masjid tadi, tapi harta dan jiwa mereka siap untuk sabilul ma'ruf, jalan kebaikan. Ada juga di antara saudara-saudara kita berkorban, tetapi sayang 1000 kali sayang, pengorban yang diberikan bukan sabilul ma'ruf,
bukan untuk kebaikan, tetapi untuk kemungkaran. Dia siap membeli tiket untuk menonton orang-orang joget. Dia siap berdesak-desakan masuk ke tempat maksiat. Dia gunakan fasilitas yang dia miliki untuk melegalkan kemaksiatan. Ada pengorbanan juga seperti itu. Sama-sama berkorban, tetapi beda hasilnya. Laki-laki yang sejati, pengorbanan mereka fi sabilil ma'ruf, di jalan yang ma'ruf. Hatta tanqati'a dunaka amalur rijal. Dengan kriteria sifat kesatria tersebut diupayakan tidak bisa disaingi oleh orang lain. Kita ingin menjadi orang teratas, menjadi pemberani, menjadi tegar di atas kebenaran, menjadi akhlak, memiliki akhlak yang mulia, berjuang untuk kebaikan. Tegar di atas kebenaran tadi, sedang jemaah sekalian, di zaman kita ini sangat sulit, terlebih anak-anak yang masih muda, SMP, SMA, masih kuliah, memelihara sunnah jenggot berat. SMP, SMA, mahasiswa yang laki-laki memakai pakaian di atas mata kaki berat. Tapi kalau memiliki khisal ar-rujulah, itu ringan bagi dia. Memiliki sifat kesatria, ringan. Bagaimana sulit sekedar memelihara jenggot? Bagaimana sulit sekedar memotong celana di atas mata kaki? Tidak mungkin sulit. Terkadang diajak oleh teman-teman, sementara gejolak hati. Untuk apa kita ikut kajian? Kesempatan masa muda. Ayo kita berpoya-poya. Kenapa tidak merokok? Laki-laki itu, laki-laki sejati perokok. Ini adalah berat bagi pemuda yang masih awal-awal. Maka perlu ditanamkan khisal ar-rujulah, sifat kesatria, tegar, syiddatu fil haqq, syiddatul ba'si fil haqq, tegar berada di atas kebenaran tersebut. Wa alaihi fahdhar nawaqidaha, kata penulis kitab ini, karena itu hendaknya kita hindari kebalikan-kebalikan sifat kesatria tadi, berupa min dha'fil ja'si, lemah hati. Sedikit saja diuji langsung gugur. Sedikit saja digoda langsung tidak lagi ikut pengajian. Ada konser, ada pengajian, pilihan yang berat. Di sini dibutuhkan syiddatul ba's, ketegaran tadi. Kalau dha'ful ja'si, lemah hati, maka dengan mudah akan terpengaruh dengan lingkungannya. Wa qillatis sabri, kebalikannya juga sedikit sabarnya. Tidak sanggup bertahan untuk baca Al-Quran walau 1 juz, 1 hari 1 malam. Sedikit sabarnya. Kalau 1 hari 1 juz saja tidak mampu kita baca, bagaimana berjuang dengan jiwa untuk agama Allah? Kalau 1 hari tidak bisa kita selesaikan 1 halaman baca terjemahan, bagaimana perjuangan lebih besar dari itu? Sidang jemaah sekalian, Khalid ibnul Walid, Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Beliau sibuk dengan perjuangan jihad di jalan Allah, tidak sempat baca Al-Quran. Beliau bersedih, kami telah dilalaikan oleh jihad darimu Al-Quran. Beliau sedih tidak sempat membaca Al-Quran seperti biasanya, padahal karena perjuangan. Bagaimana perasaan kita? Bukan berjuang dan tidak sempat baca Al-Quran, apa perasaan yang ada dalam hati kita? Ataukah biasa-biasa saja? Khisalur rujulah, laki-laki kesatria, dia tidak sedikit sabar, dia tegar dan banyak sabarnya. Wa dha'fil makarim, juga kebalikannya adalah lemah akhlaknya. Fa innaha tahdhimul ilma,
model-model ini tadi dapat menghancurkan ilmu. Wa taqta'ul lisana an qaulatil haqq. Kalau dimiliki kebalikan dari kesatria tadi, ini dapat menghambat lisan dalam menyampaikan kebenaran. Terkadang seorang tidak berani menyampaikan kebenaran karena dia langgar ungkapannya itu. Dia ingin menceritakan, dia ingin menyampaikan tentang haramnya sogok menyogok, keluh lidahnya karena dia terlanjur dengan sogok menyogok itu. Dia ingin menyampaikan kebenaran, dilarangnya kezaliman dalam Islam, keluh lidahnya menyampaikan haramnya kezaliman karena dia sudah terlanjur berada dalam kezaliman itu. Keluh lidahnya. Juga wa ta'khudhu binasiyatihi ila khusumihi. Dia lebih parah lagi, setelah tidak berani menyampaikan kebenaran, dia tunduk kepada musuh-musuhnya. Ditambah perparah lagi, fi halatin talfahu bisamumiha fi wujuhis salihin min ibadihi. Setelah ia tunduk kepada musuh-musuhnya, di waktu yang sama lisannya begitu tajam kepada saudara-saudaranya sesama muslim yang notabene-nya mungkin orang soleh. Kenapa bisa begini terjadi? Karena hilang khisalur rujulah, hilangnya sifat kelelakiannya. Lemah lisannya menyampaikan kebenaran, dia malah tunduk dengan musuh yang seharusnya tidak tunduk, dan dia arahkan penanya, dia arahkan lisannya untuk melukai hati-hati saudaranya sesama muslim dan orang-orang soleh min ibadihi daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah sekalian, bahagian ke-9 ini sangat sedikit, maka kita masuk ke bahagian ke-10. Bahagian ke-10 yang mesti dimiliki oleh seorang yang penuntut ilmu agama, hajrut taraffuh, hendaknya meninggalkan kemewah-mewahan hidup. La tastarsil fit tana'umi war rifahiyah. Jangan lepaskan nafsu dalam kenikmatan, jangan lepaskan nafsu dalam kemewah-mewahan, berpoya-poya. Fa innal badzazata minal iman. Karena sesungguhnya kesederhanaan itu bahagian daripada iman. Wa khudh bi wasiyati Amiril Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi kitabihil masyhur. Hendaknya ambil wasiat Umar ibn Khattab yang dalam kitab beliau masyhur. Ini wasiat beliau sebutkan kepada kita, terkhusus ini anak-anak muda. Wasiat Umar ibn Khattab, wa iyyakum wattana'uma wa zayyal ajama wa tama'dadu wakhshawshinu. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita, kepada orang tua, untuk diingatkan anak-anaknya, hendaknya hindari bergelimang dengan kenikmatan, hindari jauhi berpoya-poya dengan kenikmatan. Dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan, daripada kita berpoya-poya dalam kenikmatan, termasuk berpoya di sini disebutkan adalah dengan memakai pakaian yang jauh daripada pakaian model Arab. Beliau ingatkan zayyal ajam, hindari pakaian ajam. Disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, inti daripada zayyal ajam di sini, ada sebahagian kaum muslimin, kata beliau, yataraqqabuna, mereka mengintip-ngintip, mereka selalu memonitor setiap pakaian-pakaian baru yang keluar. Terlebih khusus waqad abatin nisa'u rijalaha fi hadzal bab. Secara khusus beliau sebutkan fenomena di zaman beliau, sebahagian wanita itu telah melelahkan suami-suami mereka karena sibuk dengan penampilan-penampilan. Ada pakaian baru dia tidak ketinggalan. Terkadang pakaian itu pakaian yang tidak senonoh,
pakaian yang tidak dilayak digunakan oleh seorang wanita muslimah. Pakaian pertama lebih baik seharusnya, tetapi karena dianggap model baru, maka pakaian kedua inilah yang dijadikan sebagai pakaian kesukaannya. Boleh disebutkan ini di Saudi sudah mulai muncul itu pakaian-pakaian modis. Kalau dulu wanita-wanita Saudi itu pakaian hitam dan sangat-sangat sederhana, sekarang sudah mulai. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang baru-baru saja berangkat ke Saudi, ini sudah wanita-wanita yang pun dengan buka wajah terbiasa. Dulu aib, sangat-sangat malu bagi mereka itu menampakkan wajahnya. Sekarang sudah terbuka. Pakaian warna hitam masih, tetapi ketat, membentuk lekuk-lekuk tubuh, berhias. Ini sudah ada fenomenanya di zaman Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bahkan beliau sebutkan sebahagian wanita sudah mulai mengkoleksi majalah yang khusus kaitannya dengan model pakaian. Dan beliau ingatkan kita sedang jemaah sekalian, terkhusus orang-orang yang telah Allah anugerahkan kelebihan harta, hindari berpoya-poya, hindari bermegah-megah, bermewah-mewah tersebut. Baik itu pada pakaian, kata beliau, atau pada kendaraan, atau juga pada tempat tinggal. Karena ini merupakan ghalatun wa hadza ghalatun, dan ini adalah kekeliruan. Walihada kasratil an baina aidin nisa majallatun tusama al-burdah. Karena itu, kata beliau, sudah banyak sekarang wanita-wanita memiliki majalah-majalah yang disebut dengan al-burdah, khusus pakaian wanita. Ta'khuduhal mar'atu wa tanzuru ma yaruqulaha. Mereka jadikan ini, mereka ambil dan mereka lihat-lihat, jadikan sebagaimana model terbaru. Hatta wa in kana libasan la yatanasabu ma'al libasi syar'i. Meskipun pakaian itu terkadang tidak cocok dengan pakaian syar'i. Karena ikut model, maka mereka pun larut melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya diingatkan oleh beliau untuk orang tua agar membiasakan anak-anaknya dengan pakaian yang sederhana. Al-khusunah ini pakaiannya agak kasar sedikit. Jangan biasakan dengan pakaian yang lembut-lembut. Biasakan juga dengan kehidupan yang tidak mewah. Kenapa demikian? Disebutkan oleh beliau, ketika anak dibiasakan dengan kemewahan, dibiasakan dimanjakan, maka satu saat Allah uji dengan hidup yang sulit, dia tidak siap. Beliau sebutkan contohnya di sini, sebahagian anak muda disuruh jalan 500 meter tanpa alas kaki, dia enggak sanggup. 500 meter jalan tanpa alas kaki enggak sanggup. Dibandingkan dengan orang-orang yang hidupnya keras, jangankan 500 meter, lebih dari itu pun dia sanggup. Boleh sebut lagi contoh yang lain, perbedaan antara orang yang tidak biasa hidup susah dengan orang yang biasa hidup sulit, seperti penuntut ilmu dengan tukang batu bata, tukang bangunan. Periksa tangan penuntut ilmu dan periksa tangan tukang bangunan, mana lebih lembut? Lebih lembut tangan penuntut ilmu, pelajar, karena dia pegang cuman pulpen, sedangkan tukang bangunan dia pegang bahan-bahan keras. Ini diingatkan oleh beliau bagi kita setiap orang tua, jangan biasakan anak manja, karena tidak selamanya hidup kita itu seperti harapan anak. Latihan, kalau ada di antara kita memiliki mobil, selalu bawa anak ke sekolah naik mobil, jemput naik mobil, sesekali bawa becak, supaya dia sadar, wahai anakku, hidup kita tidak selama-lamanya seperti ini. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikian hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia, kata Allah. Hari ini bisa saja kita menjadi orang di atas, besok ke samping, besoknya lagi bisa ke bawah. Ketika seorang anak tidak dia biasakan dengan hidup yang sulit, maka akan berbahaya di masa depannya. Sidang jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, diingatkan lagi
oleh penulis kitab Hilyatul Thalibil Ilmi Syekh Bakar Abu Zaid, diingatkan fazwar an zayfil hadarati, hindari penyelewengan terhadap peradaban. Jangan manja tadi. Kenapa? Fa innahu yu'annisut tiba'. Karena kalau manja tadi bergantung dengan model, bergantung dengan hal-hal yang baru, ini akan membuat diri lemah. Wa yurkhil aqsab, dan dapat membuat otot-otot kita lemah. Wa yuqayyiduka bi khaitil auham, dan juga mengikat diri dengan tali-tali khayalan. Wa yasilul mujidduna li ghayatihim wa anta lam tabrah makanaka. Orang yang sibuk dengan modernisasi, sibuk dengan yang baru-baru tadi, sibuk dengan model, orang-orang sudah sampai pada tujuannya sementara kita masih berada di tempat. Ini mungkin sangat cocok nasihat untuk kaum pemuda yang terbuai dengan gaya-gaya orang luar. Dilihat penampilan orang luar, pakaiannya sempit, ketat, kita pun ikut-ikutan. Dilihat orang luar pakai anting-anting laki-lakinya, kita pun ikut-ikutan. Dilihat orang luar rambutnya acak-acakan, enggak jelas model pangkasnya, kita pun ikut-ikutan. Padahal yang menciptakannya ini, mereka telah sampai pada tujuannya, mereka terus naik, sementara kita sibuk mengikuti model-model mereka yang tidak ada manfaatnya. Sidang jemaah sekalian, disebutkan oleh Syekh, pakaian itu yu'abbiru li ghairika an taqwimika ilal intima wat takwin wad dzauq. Penampilan kita, pakaian yang kita kenakan itu menjadi ungkapan terhadap nilai kita di sisi orang lain. Semakin sederhana pakaian kita, baik pakaian kita, maka semakin diketahuilah bagaimana karakter kita, bagaimana selera sesungguhnya. Kata beliau, al-hilyatu fil zahiri tadullu ala mailin fil batini. Hiasan lahiriah itu menunjukkan kecondongan di dalam batin, di dalam hati. Wan nasu yusannifunaka min libasika. Orang bisa mencemooh kita, bisa mengklasifikasi kita melalui penampilan, melalui pakaian-pakaian. Kalau bal inna kaifiyatal lubsi tu'til lin nadhiri tasnifal labisa. Bahkan model pakaian kita itu akan mendatangkan penilaian bagi orang yang melihat. Bisa saja, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dua orang laki-laki berjalan, yang satu dikomentari, yang satu tidak. Yang satunya seorang teknisi dengan pakaian teknisi, yang satunya ustadz, pakaiannya pakaian yang teknisi, enggak cocok, yang ustadz akan dikomentari. Maka penampilan, kata beliau, menjadi penilaian bagi orang lain. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan, ahabbu ilayya an anzural qari'a abyadus siyab. Aku lebih suka melihat seorang qari itu memakai pakaian putih, kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Yang menjadi inti disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dan juga disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa penampilan kita janganlah terlalu mencolok. Kesederhanaan itu bahagian daripada keimanan. Latih anak keturunan kita hidup sederhana, jangan biasakan hidup berpoya-poya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita faqih terhadap urusan agama, jadikan hidup kita hidup dalam tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu? Barangkali ada yang ingin kita sempurnakan pada para jamaah, kita persilahkan. Sudah azan ya? Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.